Selamat siang Pak Jero. Ada Ya, waktu sebentar? selamat siang Ibu Lu. Bagaimana kok siang-siang komen ke ruangan saya? Ya, begini Pak Jero, sebenarnya saya mau sharing sedikit tentang masalah pembelajaran di kelas 5. Kebetulan saya wali kelas 5 di SD Negeri Kukusan, di mana nilai anak-anak kelas 5 itu masih banyak di bawah standar Pak Jero. Padahal saya sudah mengajar mereka dengan maksimal, dengan baik, tetapi masih saja siswa itu kurang fokus dan kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran. Oh begitu ya permasalahannya ya Bu, karena anak-anak banyak dapat nilai rendah di bawah KKM seperti itu. Ibu kira-kira apa sih yang menyebabkan nilai anak-anak itu rendah? Kenapa sih nilainya rendah? Ibu tahu nggak? Saya merasa Pak Jero, anak itu malas belajar pada saat saya menjelaskan pembelajaran di kelas. Padahal sudah saya tegur, tetapi mereka masih saja seperti itu Pak Jero. Ketika Ibu mengajar di kelas itu, bagaimana anak-anak itu gini ya? Tertarik nggak dengan Ibu gitu? Nah itu Pak Jero, kalau saya lihat anak-anak kelas 5 itu kurang tertarik dengan cara saya mengajar Pak Jero, sehingga mereka tidak ada motivasi seperti itu. Oh, nah, tidak ada motivasi anak, tetapi Ibu ketika mengajar di kelas itu udahkah memberikan motivasi kepada anak-anak untuk semangat untuk siap belajar? Gimana? Sudah Pak Jero, saya sudah memotivasinya, kemudian saya juga sudah mengajar mereka dengan maksimal, tetapi masih saja anak itu kurang fokus dan kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran. Oh begitu ya. Berarti sehingga Ibu ketika mengajar itu pakai media atau metode apa? Oh ya, mungkin itu ya Pak Jero ya. Selama ini saya mengajar, hanya menggunakan buku modul yang didapatkan di sekolah. Selain itu juga saya mencatat di papan tulis, saya menggunakan metode tanya jawab, begitu Pak Jero. Oh, selain itu metode apa juga Bu? Ada nggak yang lain yang sudah Ibu lakukan? Paling diskusi Pak Jero, diskusi atau kerja kelompok, itu yang sudah saya lakukan selama ini, yang saya terapkan di kelas. Sudah pakai metode-metode itu? Ya, tetapi masih saja nilai ulangan mereka itu di bawah rata-rata. Begitu Pak Jero. Masih juga di bawah rata-rata. Nah, dengan masih ada nilai anak-anak di bawah rata-rata, ada nggak? Bagaimana Ibu? Ada nggak suatu cara yang lain harus Ibu lakukan selain yang sudah Ibu laksanakan nih? Oh iya Pak Jero ya. Saya baru ingat Pak Jero, bahwa di sekolah kami, di masing-masing kelas itu sudah ada proyektor Pak Jero. Apakah saya sebaiknya menggunakan itu ya dalam proses pembelajaran? Oh bagus Bu kalau ada proyektor di kelas. Bisa pakai proyektor itu untuk membuat anak-anak itu lebih antusias, lebih termotivasi, lebih semangat dengan menggunakan media proyektor itu Bu.
Nah, apa sih, seperti apa akan Ibu anukan itu, media itu? Oh, saya rencananya saya kalau dalam pembelajaran itu mungkin saya akan menggunakan proyektor dengan menayangkan video pembelajaran sesuai dengan materi pada saat itu, karena kebetulan saya kan wali kelas. Jadi saya mengajar lebih dari satu mata pelajaran. Mungkin nanti saya menggunakan PPT, Pak Jero. Mungkin itu ya Pak Jero ya, lebih Oh baik. ya, bagus kalau begitu Bu. Karena di zaman sekarang bagus seperti itu. Mungkin di kali ini bagus untuk diterapkan itu. Nah, Ibu sudah akan menerapkan itu. Bagaimana komitmen Ibu untuk mampu menerapkan metode yang baru ini? Oh, saya akan menggunakan, mungkin dalam pembelajaran ini saya akan menggunakan pembelajaran dengan berbasis gadget, karena seperti kita tahu di zaman sekarang ini kan anak-anak akan lebih tertarik bisa menggunakan itu misalnya dengan permainan game gitu misalnya. Sudah Oh, tentu itu sudah dengan kesepakatan sekolah kita. oh bagus Bu. Apakah Ibu dalam menjalankan ini ada yang membantu di sekolah Bu? Iya Pak Jero, saya akan minta bantuan sama rekan saya, Ibu Ketut Srinyasih namanya Pak Jero. Kebetulan Oh, beliau itu ahli di bidang IT, itu Pak oh Jero. bagus Bu, bagus bagus. Kalau begitu itu udah yang sebenarnya Ibu itu punya ide, punya pemikiran untuk membuat metode pembelajaran yang lebih menarik untuk membangkitkan antusias anak, akan tetapi selama ini belum. Sehingga dengan komunikasi kita ini bisa menemukan metode yang sesungguhnya Ibu punya gitu. Mudah-mudahan ini bisa, dan yakin pasti bisa berhasil Bu untuk membangkitkan motivasi dan antusias anak Bu. Ya, hastungkare Pak Jero, mudah-mudahan Ya, hasil, karena Pak Jero, karena perbincangan kita sekarang ini saya jadi teringat dengan menggunakan metode yang lain, yaitu dengan proyektor, laptop, atau dengan mengajar berbasis game. Mudah-mudahan saya bisa melakukannya sehingga bisa meningkatkan nilai anak-anak didik saya di kelas, Pak Jero. ya pasti Bu bisa Bu, pasti bisa Bu. Lah, mudah-mudahan Bu dengan komitmen Ibu juga, Astungkare. Oke. Terima kasih Pak Jero Ya, untuk kesempatannya, sehingga saya dapat menemukan solusi dari masalah yang saya hadapi di kelas saya. ya. Terima Terima kasih Pak kasih. Jero untuk waktunya. Sama-sama Bu, sama-sama Bu. Bagaimana kita istirahat dulu ya untuk ke berikutnya? Apa lanjut? Lanjut aja Bu. Silakan. Selamat siang Bu. Ya, selamat siang Pak Jero. Ada yang bisa saya bantu kok? Kelihatannya Pak Jero lagi ada masalah ini, kok kelihatan senyumnya itu kurang bahagia begitu. Oh benar Bu, ini tadi dari beberapa hari saya mengajar di kelas 4 begitu. Kemudian anak-anak kelas 4 itu
nilainya itu kurang bagus di bawah KKM, Bu. Kemudian mereka itu kurang semangat, kurang antusias mengikuti pembelajaran saya. Sehingga saya sebagai seorang guru, beginilah jadinya, Bu. Apa sih sesungguhnya kekurangan saya begitu? Itu yang terjadi pada saya, Bu. Oh, jadi anak-anak di kelas Pak Jero itu kurang antusias begitu. Kira-kira apa ya Pak Jero yang membuat anak-anak menjadi kurang antusias terhadap pembelajaran yang Pak Jero berikan? Apa ya? Mungkin karena dalam pembelajaran saya biasa mengajar, Bu, di kelas dengan memberikan menulis di papan tulis gitu. Dengan memakai kelas 4 itu modul yang kemarin dibeli dan dibuat oleh Pak Wiswanto itu kami print, kami bagikan, dan bukunya kami bagikan kepada siswa. Itu yang, Bu. Oh, Pak Jero sudah mengeprint bahan pembelajaran dan Pak Jero sudah membagikannya. Nah, sekarang kira-kira anak-anak tertarik enggak Pak Jero dengan apa yang sudah Pak Jero lakukan terhadap anak-anak? Nah, itu saya jadi kurang gini, Bu. Padahal saya sudah semangat mengajar. Saya sudah sudah menulis di papan, sudah menjelaskan, sudah semangat mengajar kepada anak-anak. Akan tetapi anak-anak yang kurang termotivasi, kurang antusias, Bu. Oh, begitu anak-anak. Padahal Pak Jero sudah semangat nih, sudah maksimal mengajar, tetapi anak-anak kurang antusias juga. Nah, biasanya Pak Jero itu menggunakan media apa dalam mengajar? Nah, itu saya hanya begini, Bu. Karena memakai papan tulis itu. Papan tulis, buku, modul itu gitu. Itu yang saya pakai, Bu. Pak Jero apakah pakai metode yang lain juga nggak? Oh, gini juga, Bu. Karena saya juga pakai metode tanya jawab, Bu. Saya Ya, begini, siswa yang lain bertanya, ya, yang lain diharapkan untuk menjawab. Itu metode juga saya pakai, Bu. ya. Akan ya. Nah, selain metode yang tadi Pak Jero sudah katakan tadi itu ya tanya jawab, misalnya bergantian ada kelompok anak-anak yang mengajukan pertanyaan, ada anak-anak kemudian yang menjawab secara bergantian. Selain itu kira-kira ada metode lain enggak yang bisa Pak Jero misalnya ada di pikiran Pak Jero misalnya sekarang karena sudah melakukan metode itu, kira-kira ada metode yang lain enggak Pak Jero? Nah, itu karena dengan metode saya itu yang dilakukan juga kesemangatan, motivasi, antusias anak-anak itu masih rendah. Sehingga ada sih, Bu, dengan di zaman sekarang saya berpikir barusan juga sepintas, di zaman sekarang anak-anak kan sukanya gadget, sukanya bermain, sukanya HP gitu. Nah, kebetulan di beberapa kelas, di kelas 4 kebetulan juga ada proyektor, Bu. Proyektor. Nah, kalau itu kita pakai bagaimana ya gitu. Oh, ide bagus itu Pak Jero. Ide bagus itu yang bisa Pak Jero gunakan. Kita itu harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman, apalagi di zaman sekarang itu anak-anak memang lebih tertarik mereka untuk membangkitkan minat mereka untuk mempelajari sesuatu itu ide yang bagus. Nah, sekarang kira-kira dalam menerapkan ide Pak Jero ini, kapan Pak Jero mau melakukannya itu? Kapan ya, Bu ya? Saya mungkin besok aja langsung Bu, karena sudah kebetulan ada proyektor, Bu, ada alat di sana di kelas itu. Oh, begitu ya.
Iya. Sekarang dari ide Pak Jero itu, komitmen apa yang Pak Jero akan lakukan untuk melakukan ide tersebut? Ide yang sudah Oh. Pak Jero temukan tadi itu. Oh ya, saya gini Bu, kan ada proyektor. Saya ini di pikiran saya akan bawa laptop, saya Ya, akan tayangkan video pembelajaran sesuai dengan modul yang ada. ya, Kemudian anak-anak disuruh mungkin film nanti ditonton. Kebetulan di kelas 4 pembelajaran kami itu tentang Ramayana, Bu. ya. Ada di sana Aste dan Separwe. Nah, kemarin saya sudah sih berpikir bagaimana kalau video ini kita karena materinya Aste dan Separwe, apa namanya? Bukan Aste dan Separwe, Ramayana. Ada video Ramayana begitu. Ada video Ramayana. Bagaimana video Ramayana itu kita tayangkan, ditonton. Nanti karena materinya juga mencari apa namanya tokoh baik dan tokoh jahat. Kalau selama ini saya sampaikan anak-anak kurang antusias juga, tapi kalau nanti saya berpikir ditayangkan pakai PPT atau ditayangkan pakai video, anak-anak bisa menonton dan melihat, bisa menyimpulkan mana tokoh baik dan tokoh jahatnya dan yang lainnya, Bu. Mungkin itu, Bu. Itu komitmen saya untuk mampu bisa saya jalankan nanti, Bu. Ya Pak Jero. Nah sekarang bagaimana perasaan Pak Jero setelah Pak Jero menemukan ide atau solusi dari permasalahan Pak Jero itu? Bagaimana perasaan Pak Jero? Ya perasaannya senang, Bu, karena kebetulan Ibu juga ajak apa namanya komunikasi membicarakan masalah Niki, perasaan sangat bagus Bu. Mudah-mudahan juga bisa nanti menemukan dan anak-anak bisa senang. Kalau anak senang, antusias, kita sebagai guru akan semakin bahagia Bu. Ya, ya Pak Jero, mudah-mudahan apa yang sudah kita bicarakan hari ini semoga bermanfaat untuk kita semua ya, baik saya sendiri atau Pak Jero. Mudah-mudahan permasalahan dan solusinya memang sudah membuat Pak Jero merasa lega rasanya ya. Ya, setungkare Bu. Ya, setungkare Pak Jero. Ya. Ada lagi yang bisa saya bantu ini? Kayaknya sudah cukup Bu. Nanti Iya. kalau ada kurang kan nanti besok lagi tanya. Kita akan komunikasi lagi Bu. Ya, ya terima kasih Pak Jero. Ya. Ya, terima kasih. Berarti sekian ya Bu ya. Nah, Ya, sudah. terima kasih juga Bu. Terima kasih kepada Bapak Fasilitator dan Pak Jero atas kesempatannya. Sekarang saya akan menyampaikan refleksi diri latihan coaching sesi 2, yaitu sesi praktik. Yang pertama, refleksi dirinya apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan. Nah, yang tadi yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan adalah menurut saya sudah sesuai dengan alur Tirta, yaitu dalam percakapan tadi sudah ada tujuan, identifikasi masalah, dan komitmen atau tanggung jawab dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan terbuka. Yang nomor 2, apa yang masih perlu diperbaiki dan ditingkatkan? Yang masih perlu diperbaiki dan ditingkatkan adalah lebih banyak berlatih untuk melakukan kegiatan coaching sehingga lebih bisa memberi manfaat dalam kegiatan coaching. Kemudian yang pertanyaan nomor 3, apa yang Bapak dan Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Yang saya lakukan agar tetap dalam kondisi present dan kehadiran penuh ini adalah selalu fokus, yaitu mendengarkan apa yang disampaikan coach, mencatat hal-hal penting,
kemudian memberi anggukan dan respon atas apa yang disampaikan oleh Koci. Pertanyaan nomor 4, apa yang akan Bapak atau Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Yang akan saya lakukan untuk memperbaiki yaitu memahami konsep Tirta, terus berlatih, dan akan mempraktekannya di sekolah. Kemudian untuk umpan balik dari Koci Anda pada tabel berikut, apa yang Anda rasakan pada saat di coaching? Nah, yang saya rasakan pada saat di coaching, saya merasa sangat senang, Pak, dapat berlatih dan berkolaborasi dalam kegiatan coaching. Demikian, Pak. Terima kasih.